Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman Republik menghadirkan informasi tentang dua orang petani Jember yang datang ke DPR RI di Jakarta menghadap Bapak Haji Charles dan Bapak Sulaiman, anggota DPR RI, yang mengeluhkan tentang permasalahan pupuk subsidi petani, dimana walau harga pupuk subsidinya naik, yang penting wajar dan kembalikan subsidi untuk 70 komoditas pertanian, bukan hanya 9 komoditi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak keluhan petani Jember kepada anggota DPR RI Haji Charles dan Bapak Sulaiman berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumantoro, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur, sekaligus Ketua Bidang OKK HKTI Jawa Timur. Hari ini saya berada di Jakarta untuk menyampaikan kondisi realita petani yang ada di Jawa Timur, khususnya kepada wakil rakyat kita yang ada di Senayan sana. Dan ini saya dari Gambir ya, naik motor ya bersama Mas Wawan yang baik hati. Saya diantar ke sana, walaupun hanya seorang petani, ingin menyampaikan apa adanya dampak kebijakan pemerintah tentang subsidi pupuk, tentang harga dan lain sebagainya, biar mereka tahu bahwa kondisi petani saat ini tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gedung wakil rakyat, karena saya naik motor diusir ya, harus lewat belakang gitu. Padahal yang membangun adalah uang rakyat. Ini realita ya. Realita bagaimana wong cilik harus ngalai, padahal mereka mendapatkan fasilitas dengan uang rakyat. Nah, masuk aja dipersulit lewat belakang, kalau naik mobil lewat depan. Karena naik motor tetap sabar, perjuangan harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumantoro, kebetulan saya Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur, Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur, sekaligus Ketua Bidang UKK HKTI Jawa Timur. Saya menerima mandat dari teman-teman petani, khususnya Jawa Timur, untuk menyampaikan kondisi realita petani yang saat ini yang terjadi, Pak Haji. Jadi kami punya wakil rakyat, salah satunya adalah Pak Haji. Yang pertama, ingin kami sampaikan bahwa realita kondisi pupuk dengan pembatasan subsidi yang seperti itu, petani merasa dirugikan ya. Yang kedua, alur distribusinya terlalu ruwet. Nah, kami berharap Pak Haji tolong disampaikan kepada pemerintah penentu kebijakan, tambahi alokasi pupuk subsidi. Yang kedua, alurnya jangan bikin ribet, kasihan teman-teman petani yang gaden, yang nyewa, bahkan yang belum masuk RDKK. Kami petani ini seperti terjajak di negeri sendiri, Pak Haji. Jadi kami minta tolong orang pusat lagi, kalau harga komoditi naik sedikit, jangan berteriak impor dan impor. Salah satu contoh, kami lihat baca di TV, lihat nonton, lihat di koran, katanya Pak Presiden mau impor beras 250.000 ton. Ini sebenarnya yang kami inginkan adalah bagaimana pemerintah ini lebih peduli pada nasib petani dengan bagaimana memberikan cara petani bisa meningkatkan produksi, jangan ujung-ujungnya impor. Itu yang kami inginkan dan kami sampaikan, dan adanya jaminan harga yang menguntungkan buat produk-produk pertanian, Pak Haji. Jadi kami mewakili, karena kami ingin banyak sebenarnya yang mau ke sini karena keterbatasan akomodasi dan sebagainya. Saya diminta untuk mewakili kawan-kawan Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur menyampaikan kepada rakyat kami, dan kami ucapkan terima kasih Pak Haji menerima kami walaupun di tengah kesibukannya. Kami mohon tolong ini diperjuangkan, Pak Haji Charles. Baik, Pak Jumantoro, Ketua APPI Jawa Timur, Asosiasi Petani Pangan Indonesia Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita semua di gedung DPR yang terhormat ini. Pertama, saya bilang dan menyampaikan bahwa memang pemerintah, dalam hal ini Presiden dengan jajarannya, tidak mau mengambil risiko. Nggak mau kemudian harga bahan pangan yang sekarang cenderung meningkat terus, dan kemudian juga jangan sampai terjadi produksi juga kita masih menunggu, kemudian juga produksi tidak merata. Itu kan juga bicara soal ketahanan kan.
Nah, memang ini sebuah dilema yang tidak bisa disebutkan sebagai sebuah kebijakan populer, yaitu impor pangan. Tapi saya sepakat bahwa apa yang diperjuangkan oleh API agar apa yang namanya pupuk sebagai hal dasar bagi pertanian ini benar-benar harus ada ketersediaan. Harus ada, mau itu pupuk subsidi maupun non subsidi, harusnya disiapkan. Saya bilang kemarin juga dalam rapat di Badan Anggaran DPR RI, kami menyatakan masalah pupuk ini adalah sesuatu hal yang sangat sensitif sekali. Nah, saya adalah orang yang makomnya adalah kalau RDKK memang dibutuhkan berapa ton pupuk yang identik dengan berapa uang yang harus dikeluarkan. Kalau kita memang setuju bahwa masalah pertanian ini menjadi sangat penting, harusnya itu diluruskan. Tapi memang karena keterbatasan anggaran dan lain-lain, kadang-kadang dana tersebut tidak diberikan secara keseluruhan. Ini yang kemudian kami dari fraksi Nasdem memberikan catatan yang sangat khusus agar ke depan, terutama dalam APBN 2023 dan 2024 ini, terutama 2024 yang akan diketok akhir September 2023 ini, bagaimana soal ketersediaan pupuk ini itu bukan sekedar jargon, tapi memang disesuaikan antara kebutuhan pupuk dan kemudian dengan anggaran. Kami berharap jadi satu harga, Pak Haji. Jangan ada subsidi, ada non subsidi. Makanya saya sepakat itu. Silakan subsidi naikkan harga yang wajar, tapi kebutuhan real petani itu tercukupi. Kasihan petani. Karena kalau disparitas harga, pasti ada colong, mesti ada yang pasti pemainnya ada di tengah gitu kan. Nah, kita memang lagi mengkaji sekali apakah pupuk ini harus satu harga. Ini yang kami inginkan. Ataukah tetap ada yang semacam ini? Karena tetap ada dilema, Pak. Kalau bagi saya sebagai orang di Badan Anggaran yang pernah ada di Komisi Pangan, saya berharap kalaupun kita tetap menggunakan pupuk subsidi, yang diperbaiki pertama adalah soal siapa membutuhkan. Maka data dulu. Nah, kalau kita sepakat dengan data yang dikeluarkan, maka itu identik dengan kebutuhan berapa juta ton pupuk yang dibutuhkan, maka uangnya keluarkan untuk kebutuhan pembelian pupuk itu. Yang ketiga pasti bicara distribusi dari pupuk itu sendiri. Maka seluruh komponen, baik itu Kementerian Pertanian, BUMN maupun APH bersama dengan pengusaha yang ada di daerah maupun yang ada di nasional ini, bersama dengan kelompok tani dan lain-lain, harusnya menjadi pengawas yang sangat penting. Nah, saya melihat itu titik lemah yang sekarang kita hadapi semuanya. Terima kasih Pak Haji, dan kami berharap yang terakhir, kembalikan peran dan fungsi Bulog untuk bisa menyerap gabahnya petani. Masa negara kalah sama swasta? Itu yang kami inginkan. Sehingga kami berharap bahwa Bulog itu juga membeli dengan komersil itu. Sehingga apa? Kami merasa lebih bangga kami menjual dengan harga yang menguntungkan kepada Bulog daripada kepada swasta. Dan sekali lagi, kami atas nama Asosiasi Tani Pangan Jawa Timur berharap perjuangkan Pak Haji Charles, nasib petani yang ada di Jawa Timur pada khususnya teman-teman yang ada di Jember yang kondisinya saat ini hidup tidak mau mati pun segar karena dampak kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan petani. Terima kasih Pak Haji, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Untuk izin untuk di video karena sebagai bukti nyata bahwa kami sampai ke sini. Saya Jumantoro, Ketua Asosiasi Penimbangan Indonesia Jawa Timur. Kami mendapat amanat dari kawan-kawan untuk menyampaikan kondisi realita petani yang ada di lapangan, Bapak, karena kami punya wakil rakyat, dan terima kasih kami bisa diterima di sini, sehingga kami bisa menyampaikan unek-unek, di mana yang pertama adalah tuntutan kami berlakukan harga pupuk satu harga. Ini yang kami inginkan, karena dengan kondisi saat ini ada pupuk subsidi, non subsidi yang disparitas harganya terlalu tinggi, sehingga kami merasa betul-betul dirugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, alur distribusinya terlalu ribet, Pak. Terlalu ribet dan ruwet, sehingga banyak teman-teman petani yang pertama yang belum masuk RDKK tidak mendapatkan jatuh pupuk subsidi, yang penyewa. RDKK-nya setiap tahun diperbarui atau? Memang harus update terus, Pak. Update terus, sedangkan banyak petani yang penyewa itu kan gantian, Pak. Ada nyewa yang mereka sudah aras-arasan bertani, lahannya disewakan, sehingga mereka merasa dipersulit untuk mendapatkan pupuk
subsidi. Yang kedua yang kami inginkan adalah jangan dianggap dengan kenaikan harga dengan harga gabah yang sampai harga 7.000 GKP ini serta-merta menguntungkan petani, Pak. Tidak, karena harga ini kami rasakan pada saat kondisi cuaca ekstrim, biaya produksi tinggi, sedangkan pemerintah mengatakan petani untung besar, kita kesulitan mendapatkan bahan pangan sehingga impor menjadi andalan. Kami tidak menginginkan itu, tapi bagaimana pemerintah mendorong petani untuk bisa meningkatkan produksi, Pak. Kalau impor menjadi andalan, maka itu membunuh kreativitas petani, Pak. Sehingga kami tidak mengharamkan impor, tapi tolong dihitung betul berapa sih kebutuhan, berapa sih, sehingga jangan sampai supply-nya berlebihan. Akhirnya apa? Pada saat nanti musim MT1 petani panen, harganya jatuh kembali lagi petani yang dirugikan, Pak. Yang berikutnya adalah kami minta kepada pemerintah lewat Bapak sebagai wakil kami, kembalikan peran dan fungsi Bulog, Pak, sebagai lembaga penyangga ketahanan pangan Republik Indonesia. Jangan jadi perum, sehingga apa? Bulog harus bisa bersaing penyerapan gabahnya dengan swasta. Masa negara kalah sama swasta, Pak? Bulog kesulitan menyerap gabahnya petani gara-gara kami mengacu kepada HPP yang hanya 5.000 misalnya, sedangkan di luar, Pak, harga gabah mencapai 6.800 sampai 7.000. Sehingga kami menginginkan bagaimana ke depan ini petani pangan khususnya, baik petani jagung, petani padi ini lebih sejahtera, Pak, dengan adanya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada pengen petani. Itu, Pak, yang ingin kami sampaikan kepada Bapak. Harapan petani Jawa Timur, semoga ke depan kebijakan pemerintah ini tetap menguntungkan petani, bukan membuntungkan petani, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini baru sementara ini masih rapat dengan Badan Pangan. Siap. Pagi tadi dengan Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan, dengan mitra yang lain, termasuk pupuk. Dan ini sebetulnya rapat ulangan yang sudah beberapa kali kita bahas. Nah, terkait dengan pupuk, sebetulnya kita punya pengalaman buruk. Di Jawa ini terjadi relokasi, ya, karena akibat buruh petani ini mereka berpindah tempat atau habis kontrak, Ya. lalu kemudian diganti dengan buruh baru Ya. di pertanian ini. Nah, akibat dari itu ada penyalahgunaan terjadi di buruh yang berhenti dari tempat semula. Dia masih terdaftar sebagai anggota RDKK, Ya. sehingga jatah dia tetap diambil. Tapi kemudian ada pengumpul yang terima, kemudian mereka jual dengan harga tinggi. Itu soal pertama, soal pupuk tadi. Nah, kita memang melihat dari kesungguhan pemerintah untuk mau membantu petani supaya pupuk subsidi itu harus tetap ada. Ya, siap. Harus tetap ada dengan harapan petani yang dilayani itu adalah petani yang punya lahan maksimal 2 hektar. Yang punya lahan lebih dari 2 hektar itu sebetulnya tidak boleh dapat subsidi lagi karena dianggap petaninya sudah sejahtera. Nah, karena ini kelihatannya seperti juga ada main mata, kurang lebih begitu, antara petani yang sudah mapan, yang lahannya itu di atas 2 hektar, tapi dia masih juga mengambil jatah pupuk subsidi. Ini salah sebetulnya. Jadi di fungsi pengawasan yang kami lakukan di lapangan, ada ketemu dengan hal-hal semacam itu. Pasti kita juga berusaha untuk paling tidak meminimalisir, jangan sampai kebocoran tadi juga tidak boleh terjadi. Yang petaninya yang sudah mapan juga tidak boleh lagi mengambil jatah petani yang kecil-kecil, Pak. kecil, ya. Nah, kalau buruh petani yang ada di korporasi atau di perusahaan, demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi
dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.